Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dinda Alvina RJ, mahasiswa Tadris Matematika dari IAIN Jember. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kamu? Iya, kamu masih ingat mata pelajaran tahun lalu nggak? Tentang baris dan deret. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang baris dan deret. Konsep baris dan deret ini dapat kamu jumpai di kehidupan sehari-hari loh. Misalnya nih, kamu berinvestasi sebesar 10 juta. Pada bulan pertama kamu investasi, keuntungan yang kamu peroleh sebesar 200.000. Dan pada bulan kedua, keuntungan yang kamu peroleh sebesar 400.000. Dan pada bulan ketiga, keuntungan yang kamu peroleh 800.000. Dan begitu seterusnya. Nah, kira-kira keuntungan yang kamu peroleh setelah 10 bulan berinvestasi dan berapa pula total keuntungan yang kamu dapatkan setelah 10 bulan berinvestasi? Sulit gak ya? Nah, untuk mengetahui itu semua, bisa langsung kamu tentukan dengan konsep baris dan deret ini loh. Penasaran kan sama pembahasan selanjutnya tentang baris dan deret? Yuk, simak ulasan berikutnya. Secara umum, barisan dan deret dibagi menjadi dua, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini yaitu barisan dan deret aritmatika, yaitu poin yang pertama. Untuk yang pertama, kita akan bahas definisi barisan dan deret. Yang kedua, barisan dan deret aritmatika. Dan yang ketiga, ada latihan soal. Kita lanjut ke materi dulu yuk. Untuk yang pertama, yaitu definisi barisan dan deret. Barisan bilangan sendiri merupakan nilai fungsi dengan daerah definisinya, yaitu bilangan asli. Misalkan, barisan bilangan ditulis dengan lambang untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka bilangan pertama ditulis dengan U1 atau U1 kecil, itu suku 1, dan suku kedua ditulis dengan U2 atau U2 kecil, dan begitu seterusnya. Jadi, bentuk umum barisan suatu bilangan adalah U1, U2, U3, U sekian hingga UN. N merupakan banyaknya suku. Dalam hal ini, UN sama dengan Fn, fungsi N. Disebut rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Suku ke-1 disebut U1, suku kedua disebut U2, suku ketiga disebut U3, suku kesekian hingga suku ke N disebut UN. Lalu beralih ke deret bilangan. Deret merupakan jumlahan suku-suku dari suatu barisan. Misalkan, kita mempunyai barisan bilangan U1, U2, U3, U sekian hingga UN, dan SN yang merupakan jumlah dari suku-suku barisan itu. Maka diperolehlah SN atau penjumlahan dari suatu barisan sama dengan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan U hingga UN, disebut deret. Nah, kita beralih ke contoh ya. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 4, 7, 12, 19. Dari sini diketahui barisan bilangan 4, 7, 12, dan 19. Suku ke-1 merupakan U1 yang sama dengan 4, yaitu
1 kuadrat ditambah dengan 3. Untuk suku kedua, U2 sama dengan 7, yang sama juga dengan 2 dikuadratkan ditambah dengan 3. Begitupun seterusnya hingga suku ke N. Jadi rumus UN untuk mencari suku ke N atau UN yaitu N kuadrat atau banyaknya suku tadi ditambahkan dengan 3. Maka rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan N dikuadratkan ditambah dengan 3. Untuk bagian yang kedua, barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika sendiri merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap atau konstan berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda atau biasanya dilambangkan dengan B. Nah, untuk menentukan beda pada barisan aritmatika yaitu sebagai berikut. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B atau beda sama dengan UN suku ke N dikurangi UN negatif 1. Mari kita mengamati untuk mengetahui seperti apakah barisan aritmatika itu. Perlu kita tinjau bersama. Dalam hal ini terdapat barisan bilangan, yaitu bilangan 1, 4, 7, 10, dan 13. Di antara bilangan ini pasti memiliki selisih, yang mana pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 3. Dapat disimpulkan bahwa beda dari suku ini adalah 3 atau B-nya adalah 3. Didapat dari mana? 1 ke 4 terdapat selisih 3. 4 ke 7 terdapat selisih 3. Begitupun seterusnya hingga 13 atau suku ke N. Untuk rumus umum suku ke N dari suatu barisan aritmatika adalah suku pertama ditambah dengan banyaknya suku dikurangi dengan 1 dan dikalikan dengan beda. Jadi, rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikali dengan B. Contoh, kita langsung ke contoh saja ya, biar langsung mudah. Ditentukan suku ke-8 dan ke-40 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12. Jawab. Sudah diketahui barisan bilangan yaitu negatif 3, 2, 7, dan 12. Untuk suku pertama yaitu negatif 3 dan beda sama dengan 2 dikurangi dengan negatif 3 yaitu hasilnya 5. Dengan menyubstitusikan A dan B maka diperolehlah UN atau suku ke N dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu diperoleh negatif 3 ditambah dengan N dikurangi dengan 1 dikali dengan 5. Maka dapat diketahui suku ke-8 atau U8 sama dengan negatif 3 ditambah dengan 8, N kita substitusikan dengan suku yang ditanyakan. 8 dikurangi 1 dikali dengan 5, yaitu 32. Untuk suku ke-40 atau U40, yaitu negatif 3 ditambah dengan 40 dikurangi 1 dikali dengan 5, sama dengan 192. Mudah kan caranya? Nanti akan ada contoh untuk pengaplikasian yang berikutnya. Lanjut ke materi berikutnya yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika sendiri disimbolkan dengan SN atau jumlah suku N. Suku pertama barisan aritmatika, dengan kata lain, penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika tersebut disebut dengan deret aritmatika. Misalkan,
terdapat suku pertama U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan suku ke N atau UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Sedangkan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan suku ke N atau UN disebut deret aritmatika, atau mudahnya deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku yang ada dalam baris aritmatika. Perlu kalian ingat, seperti yang telah kalian ketahui, bahwa deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Untuk jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan Sn, dengan rumus Sn atau jumlah n sama dengan U1 suku ke-1 ditambahkan dengan banyaknya suku atau UN. Kita langsung ke rumus ya. Untuk Sn sama dengan 1/2 dikali N atau banyaknya suku dikalikan dengan A suku pertama ditambah dengan UN suku ke N. Nah, ada juga rumus yang lainnya, yaitu Sn sama dengan 1/2 dikalikan dengan N banyak suku dikalikan dengan 2A suku pertama A plus N-1 dikalikan dengan B, beda. Nah, ada catatan yang perlu kalian ketahui loh, yaitu untuk menentukan suku ke N, jika rumus jumlah N, suku pertama diberikan. Misalkan, diberikan suku ke N barisan aritmatika Sn. Rumus suku ke N dapat diperoleh dengan UN sama dengan Sn dikurangi Sn negatif 1. Mudah kan? Selain dengan menggunakan rumus sebelumnya, ada pula cara lain yang sangat efektif untuk menentukan suku ke N. Misalkan, jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan P n dikuadratkan ditambah dengan Qn. Suku ke N dapat ditentukan dengan UN sama dengan 2 dikalikan Pn ditambah dengan Q dikurangi dengan P, dengan beda 2 kali P. Kita langsung ke contoh ya, biar lebih mudah juga. Di sini terdapat soal untuk mencari jumlah 110 suku pertama dari deret 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8. Nah, kita disuruh mencari jumlah 110 suku pertama dengan kelipatan yang ada di soal. Diketahui A atau suku pertama sama dengan 2, B sama dengan 4 dikurangi 2 yaitu U N dikurangi N-1 sama dengan 2, dan N banyaknya suku yang diminta adalah 110. Untuk mencari Sn, kita substitusikan rumus yang tadi dengan apa-apa yang sudah diketahui. Saya akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan 1/2 dikalikan dengan N dikalikan dengan 2A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Untuk A, B, N karena sudah diketahui, maka bisa langsung disubstitusikan. 1/2 dikalikan dengan 110 dikalikan dengan 2 dikali 2 ditambah 110 dikurangi 1 dikali 2 hingga hasil akhir Sn sama dengan 12.210. Jadi dapat kita ketahui bahwa jumlah suku 110 pertama dari deret tersebut adalah 12.210. Mudah kan? Nah, untuk sesi yang terakhir yaitu latihan soal. Mari kita mencoba. Terdapat 2 soal yang dapat kalian kerjakan. Yang pertama, penomoran kursi paling pinggir di sebuah gedung bioskop membentuk barisan aritmatika. Jika baris keempat bernomor 37 dan baris ke-10 bernomor 108, terletak di baris keberapakah nomor 313?
Untuk soal yang kedua, dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertamanya 11. Bedanya 4 dan jumlah n suku pertamanya adalah 200. Tentukan banyaknya suku dari deret tersebut. Kiranya cukup dari saya. Sekian, keep healthy and stay safety. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.